Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Angga Septianto, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Perkenalkan, saya Muhammad Chandra Kusuma dengan NIM 33124225156 dari Prodi Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai artikel yang sudah saya buat, yaitu yang berjudul Peran Media Sosial sebagai Literasi Digital dalam Pendidikan Politik bagi Generasi Z. Di sini saya sangat berharap video ini dapat menjelaskan tujuan dari artikel tersebut dan membantu para pembaca memahami isi dari artikel. Selanjutnya di sini saya sudah menjabarkan beberapa sub-sub bagian pada materi ini. Yang pertama ada pengenalan literasi digital, yang kedua literasi digital dalam pendidikan politik, yang ketiga peran media sosial dalam pendidikan politik, yang keempat tantangan dalam pendidikan politik dan literasi digital, yang kelima integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan politik, dan yang terakhir menjelaskan tentang kesimpulan. Masuk pada materi pertama, yaitu pengenalan literasi digital. Menurut Dervi Suherdi, literasi digital merupakan pengetahuan serta kecakapan penggunaan dalam memanfaatkan media digital seperti alat komunikasi, jaringan internet, dan lain sebagainya. Dalam materi ini, generasi Z perlu memiliki keterampilan dalam memahami hal-hal berikut, seperti menganalisis dan menggunakan informasi-informasi secara tepat di era digital sekarang yang penuh dengan konten-konten yang kompleks dan sangat beragam. Selanjutnya materi yang kedua itu literasi digital dalam pendidikan politik. Poin pertama di sini ada aspek keterampilan literasi digital. Di sini literasi digital mencakup kemampuan mengakses, mengevaluasi, dan memilah informasi-informasi dengan cara berpikir yang kritis bagi generasi Z. Selanjutnya poin kedua yaitu interaksi efektif dengan teknologi. Literasi digital memungkinkan interaksi efektif dengan teknologi untuk pembelajaran dan pengembangan pribadi. Banyak sekali pembelajaran saat ini yang dapat diakses melalui media-media sosial, dan itu gratis, sangat tepat untuk generasi Z sekarang. Poin yang ketiga itu pencegahan penyebaran informasi palsu. Di sini generasi Z dapat menggunakan literasi digital untuk menghindari penyebaran informasi palsu. Karena pada saat ini penyebaran hoaks sangat merajalela dan membuat kita harus memilah lagi informasi-informasi yang tepat, mana yang tepat dan mana yang palsu. Dan poin yang terakhir yaitu pemanfaatan sumber daya digital. Literasi digital memungkinkan penggunaan sumber daya digital untuk pembelajaran dan pengembangan diri. Selanjutnya, peran media sosial dalam pendidikan politik. Poin yang pertama, kemampuan pembentukan pandangan politik. Literasi digital memungkinkan individu membentuk pandangan politik dengan bijak, menyoroti peran kritis, dan menyaring dan memahami informasi politik. Karena dengan pandangan politik kita dengan bijak, kita dapat tepat untuk mengkritis apa isi dari berita-berita tersebut. Yang poin kedua itu partisipasi aktif dalam diskusi online. Generasi Z dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi politik online, seperti ada dalam media-media platform diskusi, contohnya Twitter atau Instagram, perdebatan-perdebatan mengenai berita-berita terkini. Itu menunjukkan bahwa literasi digital tidak hanya pasif, tetapi juga melibatkan interaksi yang sangat aktif. Poin yang ketiga itu kunci mengolah kompleksitas informasi politik. Literasi digital politik dianggap sebagai kunci untuk mengelola kompleksitas informasi politik di dunia maya, menekankan peran pentingnya dalam era informasi digital yang sekarang.
Dan poin yang terakhir itu relevansi literasi digital dalam konteks politik. Di sini literasi digital politik memiliki relevansi signifikan untuk menghadapi kompleksitas informasi politik di era digital. Selanjutnya, tantangan dalam pendidikan politik dan literasi digital. Yang pertama, poin pertama yaitu dari risiko informasi tidak akurat di era digital sekarang. Sering terjadi dalam era informasi digital, sumber informasi yang beragam dan penyebaran konten-konten online yang cepat dapat meningkatkan risiko menerima informasi yang tidak akurat atau manipulatif. Karena banyak media-media yang meng-share tidak dianalisis terlebih dahulu, tidak dikaji terlebih dahulu, tetapi mengejar target masing-masing media untuk mengejar rating-rating tertinggi. Dan itu mengakibatkan tidak akuratnya berita-berita yang media berikan. Selanjutnya ada pembedaan fakta dan opini. Keterampilan membedakan antara fakta dan opini menjadi aspek penting dalam literasi digital, yaitu untuk memastikan pemahaman yang tepat terhadap informasi yang ditemui. Jadi kita bisa membedakan opini dan fakta. Dan poin yang ketiga itu keputusan informasi yang lebih baik. Di sini tujuan akhir dari pendidikan politik dan literasi digital adalah memperdayakan individu agar dapat membuat keputusan informasi yang lebih baik dan lebih bijak. Dan yang terakhir poinnya itu kesadaran terhadap berita palsu. Literasi digital di sini, pendidikan politik dan literasi digital mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran individu terhadap risiko-risiko berita palsu atau disinformasi dalam lingkungan digital. Karena ini sangat berbahaya sekali. Seperti yang terjadi berita-berita kebanyakan ini. Ya harus dikaji ulang dan dipahami isinya biar tidak terkena berita palsu. Dan terakhir di sini ada integrasi literasi digital dalam kurikulum pendidikan politik. Poin yang pertama yaitu tujuan pembaruan pendekatan pembelajaran. Integrasi ini bertujuan memperbarui pendekatan pembelajaran untuk mencakup pemahaman dan keterampilan pada literasi digital sehingga generasi Z dapat belajar dengan lebih baru mengenai pembaruan pendekatan pembelajaran ini. Poin yang kedua, pembentukan warga negara aktif di era digital. Fokusnya adalah generasi Z menjadi warga negara yang aktif dan cerdas di era digital saat ini. Seperti yang kita ketahui ya, 90% generasi Z pasti pemain aktif di media sosial masing-masing. Nah, jadi fokus di sini adalah pembentukan warga negara. Fokus di sini yaitu generasi Z. Poin yang ketiga, persiapan menghadapi kompleksitas informasi digital. Memasukkan literasi digital ke dalam kurikulum itu bertujuan agar generasi Z lebih siap menghadapi tantangan-tantangan kompleksitas informasi digital. Dan poin yang terakhir, efektivitas partisipasi dalam kehidupan politik. Integrasi literasi digital memungkinkan generasi Z berpartisipasi dalam kehidupan politik dengan pemahaman yang lebih mendalam. Dapat diharapkan generasi Z ikut melalui berpartisipasi di dunia politik melalui pendekatan media sosial. Karena ini sangat erat dengan dekat dan erat media sosial dengan generasi Z. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari artikel dan materi yang saya berikan di sini, peran media sosial sebagai literasi digital dalam pendidikan politik bagi generasi Z sangat penting dalam membentuk generasi yang cerdas, kritis, aktif dalam hal politik di era digital sekarang. Mungkin itu saja.
video pembelajaran yang saya berikan untuk menjelaskan isi dari artikel yang telah saya buat, yaitu dengan judul peran media sosial sebagai literasi digital dalam pendidikan politik bagi generasi Z. Mungkin sekian, mohon dimaafkan, dimaklumkan. Jika ada kesalahan, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.